Inilah zaman di mana wanita semakin banyak mendapat dorongan untuk bebas menentukan pilihan hidupnya. Apalagi wanita disajikan isme-isme yang menjanjikan kebebasan palsu seperti liberalisme yang menekankan kebebasan tanpa batas, feminisme ekstrim yang kadang menolak peran keluarga, atau materialisme yang mengukur nilai wanita dari penampilan dan pencapaian duniawi. Belum lagi gempuran media sosial yang membentuk identitas wanita berdasarkan likes, comments, dan trends. Alih-alih dikendalikan firman Tuhan, banyak wanita tanpa sadar hidupnya dikendalikan oleh algoritma. Akibatnya banyak yang merasa merdeka secara lahiriah tapi terikat secara batiniah. Terikat oleh rasa takut, perbandingan, dan keinginan untuk diterima. Jadi apa artinya menjadi wanita yang merdeka dalam Kristus? Sekaligus menjadi murid Yesus dan warga negara yang berdampak bagi bangsa. Sebelum kita dalami lebih jauh, tentunya bagi Anda nih yang rindu didoakan dalam doa, gak usah ragu, langsung saja hubungi layanan doa kami Cahaya Bagi Negeri di nomor yang tertera di layar saat ini. Dan segera kita akan berbincang bersama Ibu Pendeta Ona Tahapari Terkasih. Ya, beliau STH MTH, pokoknya beliau punya pengalaman luar biasa karena beliau juga seorang founder Yayasan Belanga Anak Negeri. Ya, intinya apa yang beliau ingin sampaikan tentu kita ingin dengar. Keyakinan seperti apa dan kegerakan yang bagaimana dan sejauh apa. Khususnya apakah hanya di kawasan Indonesia Timur, apa juga nanti akan ke kawasan Indonesia Barat sampai seluruh Indonesia. Kita langsung ngobrol dengan beliau. Yuk sama-sama kita sapa. Shalom Ibu Pendeta Ona Tahapari STH MTH Terkasih. Welcome to Cahaya Bagi Negeri. Shalom, shalom Pak Andi. Terima kasih. Kami loh yang terima kasih, Ibu ini kan sibuk, super sibuk. Bisa ada di sini nih sekarang. Pak Andi aman. Aman ya, puji Tuhan. Saya tertarik dengan kata aman itu loh. Aman itu kan seharusnya menjadi bagian makna kemerdekaan bagi wanita dalam Kristus ya Bu ya sebenarnya ya. Iya. Jadi aman Iya. secara jasmani juga batiniah gitu. Tapi Iya. menurut Ibu bagaimana nih? Karena rata-rata ternyata kelihatan di luar aman-aman, ternyata di dalam nggak seaman itu gitu. Silakan. Harusnya aman itu cuman ekspresi karena kekuatan di dalam ya Pak Andi. Kalau misalnya orang kuat di dalam, sejahtera di dalam, Ya. tenang di dalam, maka ekspresinya akan keluar sehingga interaksi dengan siapapun kita akan aman ya. Nah berarti makna kemerdekaan bagi wanita dalam Kristus apakah belum sampai di tahap aman? Kata kemerdekaan ya Pak Andi kalau dikaitkan dengan perempuan di dalam Kristus, Ya. saya lebih lebih fokus kepada apa yang firman ajar. Kalau misalnya kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 1, Ya. itu ada konsep kemerdekaan yang Kristus buat untuk semua orang percaya Ya. actually. Ya. Nah, perempuan masuk dalam kategorial orang percaya. Nah, kata kemerdekaan di situ kalau dalam bahasa Yunaninya salah satu pengertiannya menarik, Ya. Pak Andi. Ya. Pengertiannya salah satunya adalah begini, living as we should, not as we pleased. Wow. Jadi merdeka itu artinya adalah hidup sebagaimana yang seharusnya kita hidup. Okay. Bukan hidup sebagaimana yang kita mau atau yang kita suka. Sebab memang Kristus memerdekakan kita. Jadi orientasinya sekarang adalah bagaimana tatanan di dalam Kristus, di dalam kerajaan Allah yang harus kita submit terhadapnya. Sebab kemerdekaan bukan tentang persoalan hidup suka-suka kan? Ya, betul. Kemerdekaan sebenarnya adalah sebuah kualitas kehidupan yang tertata gitu, yang aman, tertata, mengabdi kepada aturan-aturan yang sebenarnya mengekspresikan bagaimana kita merdeka. Kalau bicara tentang perempuan Kristen yang merdeka, maka seharusnya perempuan Kristen yang merdeka adalah mereka yang begini, merdeka aja untuk hidup dalam tatanan.
merdeka aja untuk hidup sebagaimana seharusnya kita hidup seperti yang firman ajar. Nah, itu ekspresi dari kemerdekaan, Pak Andi. A- Makanya tadi saya bilang Oke. aman seharusnya. I- Kalau kita hidup Ya, sesuai ya. tatanan, harusnya kita udah aman banget tuh. Nah, ini menarik yang Ibu sampaikan, saya sangat setuju sekali. Tapi mungkin ada Ya, beberapa wanita di luar sana yang mengartikan sedikit kurang tepat karena mereka berpikir gini, merdeka itu kan bicara mengenai I am free, it's a freedom gitu loh. Sebuah ya, kebebasan di mana saya bebas berekspresi dan juga saya bebas untuk bisa melepaskan diri dari apa yang selama ini membuat saya terbeban. Dan seakan-akan kan yang dunia tawarkan hari-hari ini itu memberikan sebuah janji bahwa engkau akan terlepas dari beban-bebanmu. Makanya setiap wanita berlomba untuk menampilkan diri mereka masing-masing tanpa disadari sebenarnya adalah mereka sedang terikat dari identitas palsu yang memang ya. dunia ingin bentuk khususnya untuk para wanita di dalam Kristus supaya mereka terlepas dari Kristus. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan? Pak Andi, menurut saya begini, identitas palsu itu muncul karena eh, cara berpikir Oke, yang belum dibaharui. Sebab sebenarnya begini, supaya perempuan bisa merdeka dari identitas palsu, seperti Roma tuh, Roma pasal 12 ayat 2, ya, semua orang termasuk perempuan ya, perlu mengalami pembaruan dulu dalam cara berpikir. Baru nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan pada kehidupan, perubahan pada kualitas, perubahan pada pendekatan, perubahan pada keyakinan. Orang akan mengalami perubahan kalau mereka dibaharui dulu dalam cara berpikir. oke, Persoalannya adalah banyak perempuan beranggapan merdeka adalah tanpa aturan gitu, bebas tanpa aturan. Sebenarnya sebuah kehidupan yang bebas tanpa aturan adalah sebuah kehidupan yang nantinya di masa depan menjerat kita. betul. Karena percayalah Pak Andi, semua kita paham bahwa orang yang hidup sebebas-bebasnya dan melanggar seluruh aturan, Ya, pada akhirnya di masa depan mereka terjerat juga. betul. Entah itu terjerat dengan penyesalan, entah itu terjerat dengan kejatuhan, Ya, entah itu terjerat dengan kegagalan. Makanya kenapa saya menyoroti yang tadi saya bilang, ya, kemerdekaan dalam Kristus itu kemerdekaan yang paling perfect sudah. Kita dimerdekakan dari kuk dan perhambaan dosa, lalu dibawa kepada sebuah kualitas kehidupan yang memang Tuhan sudah desain dari awal buat kita. Orang merdeka adalah orang yang hidup sesuai dengan tatanan. Nah, supaya bisa hidup sesuai dengan tatanan, nggak ada cara lain, Pak Andi. Perempuan memang harus terfokus kepada ngalami tuh yang disebut dengan perubahan, pembaharuan lebih tepatnya, pembaharuan cara berpikir. Menariknya ya Pak Andi, kata iya Bu. pembaharuan dalam Mm-mm. Roma pasal 12 ayat 2, kalau dalam bahasa Yunaninya, kata pembaharuan itu pengertian yang pertama adalah renovasi. Renovasi total Hmm, supaya menjadi lebih baik. Berarti dengan kata lain, kalau sampai perempuan mau merdeka aja dan tidak terjebak kepada identitas palsu yang eh, ditawarkan oleh dunia atau yang diinginkan oleh dunia, menurut saya kitanya harus memulai dengan renovasi dulu, renovasi total. betul, Kita betul. punya cara berpikir dan kemampuan mengelola isi pikir. So, kalau kita nggak Wow. ngalami renovasi total ya ke Mm-mm. arah yang lebih baik pada budi, Alkitab bilang Betul, nous atau persepsinya kita, maka kita akan terjebak, Pak Andi. betul, Perempuan akan terjebak betul. dalam identitas palsu, suka pakai topeng, hidup tidak merdeka, di depan orang tampaknya baik, tapi waktu ada sendiri tersiksa, tertekan, tidak merdeka. Nah itu menurut saya yang perlu dikerjakan oleh perempuan supaya merdeka aja, jadi orang merdeka. Nggak usah pakai identitas palsu. Iya, iya, Tuhan iya, kasih kita satu muka aja gitu, iya, satu wajah, jangan pakai beragam topeng untuk ganti wajah. iya, So, iya. kalau ganti-ganti wajah menderita, kita Betul, belum merdeka. betul. Apa yang Ibu sampaikan ini jadi mengingatkan saya dengan beberapa case yang pernah ngobrol sama saya juga ya, beberapa teman dan kenalan saya. Mereka para wanita Ya, yang secara dunia mereka terlihat sukses ya, karir juga luar biasa Bu. Keluarga juga kayaknya happy-happy gitu ya karena mereka sering ya, traveling ke luar
negeri dan lain sebagainya. Financial mereka tidak ada masalah. Tapi Ya, ternyata setelah udah ngobrol dalam, lebih dekat gitu ya, ternyata bersama dengan suaminya mereka juga melihat mengakui juga sebenarnya ada satu keterikatan dan ada satu rasa ketidakmerdekaan gitu loh. Bahkan sampai ada beberapa dari mereka tuh nggak tahu ya apa ya, kayak ada satu yang membuat saya tuh kayak nggak bisa bergerak, nggak bisa optimal gitu. Kalau dari iya. pandangan ibu dan juga pengalaman ibu sebagai hamba Tuhan dan juga seorang wanita, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri seorang wanita ketika mereka merasa di dalam diri mereka tuh kayak ada masih terikat, entah itu masa lalu, trauma, ataupun hal-hal yang membuat mereka kayak nggak pas, nggak on the track gitu, seperti gamang gitu dalam hati mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Andi, Kristus memerdekakan kita sempurna. Amin, amin. Jadi waktu dia memerdekakan kita, manusia, roh kita totally dimerdekakan. Eh, Jiwanya kita, tubuhnya kita totally dimerdekakan. Cuman persoalannya adalah begini, yang harus dibaharui oleh manusia adalah jiwanya. Kalau Oh, dalam ilmu filsafat, ya, jiwa itu terdiri dari pikiran, ya, kemauan, perasaan. ya. Nah, kalau dalam ilmu filsafat, jiwa itu adalah pikiran itu adalah jiwa yang aktif, jiwa yang dominan. Sedangkan perasaan atau kehendak itu sebenarnya adalah jiwa yang pasif. Hmm, Makanya ada statement secara universal bilang, what you think is what you act. ya. Apa yang paling banyak kita pikirkan atau apa yang paling banyak kuasai cara kita berpikir, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Hmm, Dengan kata lain, apa yang harus dikerjakan seperti yang tadi saya bilang, hmm, yang harus dikerjakan paling pertama dari semua orang secara khusus perempuan adalah harus membaharui isi berpikir. Kemampuan iya, iya, iya. mengelola isi berpikir itu inti. Oke, Supaya pada akhirnya kita itu dibaharui pada pikirannya kita, pada perasaannya kita, pada kehendaknya kita. oke. Secara khusus Alkitab menyoroti fakta bahwa kebenaran itu memerdekakan. Jadi memang semua orang, secara khusus semua perempuan, Hmm, perlu mulai terbiasa membangun eh, hari-harinya dengan merenungkan firman Allah gitu. iya, Sebab perenungan akan firman Allah, kebenaran itu memerdekakan orang. Kebiasaan betul, betul. merenungkan firman Tuhan itu akan memerdekakan kita punya cara berpikir. Sehingga kalau cara berpikir kita dikuasai oleh kebenaran, rasa di dalam kita takluk. Kehendak di Hmm, dalam kita, bahkan perilakunya kita akan takluk. oke, Sebenarnya apa yang membuat perempuan itu tidak merdeka? Intinya cuma sederhana, Pak Andi, iya. isi berpikirnya, gitu. Persepsi yang terbangun. Nah, Bu, saya Apa yang jadi terpikir begini, dipahami, Bu, apa yang saya sudah dapat dimengerti. poinnya. Eee, apa mungkin nggak sih kebanyakan kan wanita itu lebih banyak terpengaruh oleh kultur atau budaya, sehingga sebagai seorang wanita itu akhirnya mereka tidak juga mengalami kemerdekaan dari dalam diri mereka gitu loh. Secara innernya mereka itu karena mereka lebih banyak terpengaruh kultur, rutinitas, atau budaya yang menjadi latar belakang di keluarga besar barangkali. Menurut Ibu ada pengaruhnya nggak? Atau ini bisa bisa Pengaruh menjadi bisa menjadi pembanding supaya kita bisa melihat saya lebih banyak dipengaruhi oleh kultur budaya atau dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan sebenarnya? Silakan, Bu. Dipengaruhi banget, Pak Andi. Actually bukan Nah, cuman perempuan kan, laki-laki laki-laki juga, juga. tapi kebanyakan Kita perempuan, Bu. ini, iya ya, Iya, kita ini as a human being iya, itu banyak sekali iya, iya, dipengaruhi oleh betul, betul, betul. faktor budaya, Iya, warisan, ya, mhm, warisan eh, dari orang tua, betul, didikan, mhm, budaya, latar belakang, kehidupan sosial, latar belakang pendidikan. Kita ini sebenarnya manusia yang sangat gampang eh, dipengaruhi oleh apa aja di iya, sekeliling kita. Makanya menurut saya kekuatan yang harus dibangun dalam kehidupan seorang perempuan adalah kekuatan berpikir gitu. Sebab begini, mmm, orang selalu bilang bahwa perempuan itu didominasi oleh perasaan. Secara Alkitab mengajarkan bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. betul, Sebab faktanya adalah bukan persoalan gender di hadapan Tuhan. Di oke, hadapan Tuhan adalah tentang persoalan bagaimana kita, mau laki-laki atau perempuan, harus ada pada posisi merdeka dalam cara berpikir.
merdeka dari warisan pengajaran yang salah misalnya, Mm-mm. merdeka dari budaya yang ternyata tidak bersejalan dengan firman Allah Ya, ya, misalnya, ya, merdeka juga dari didikan-didikan yang tidak mengacu kepada stabilitas kebenaran yang bersumber dari firman Allah misalnya. ya. Makanya tadi saya sudah bilang dari awal, kalau ada yang harus dikerjakan oleh perempuan supaya mereka merdeka. Salah satunya ya Pak Andi, Ya, merdeka dari gini, loneliness, merdeka ya, dari emptiness inside. ya. Nah, hal yang perlu dibangun adalah jiwanya. Hmm. Nah, tadi saya sudah bilang, jiwa yang aktif adalah pikiran. Kalau pikirannya dikuasai oleh kebenaran, maka perasaan akan takluk kepada kebenaran. Lalu perilakunya kita, tindakan-tindakan yang kemudian terekspresi keluar Mm-mm. dalam hidupnya kita, itu pasti kebenaran. Makanya Oke. saya sekian tahun terakhir dalam eh, upaya-upaya menyampaikan kebenaran kepada siapapun secara khusus untuk perempuan. Saya selalu mengarahkan perempuan kepada yang harus diprioritaskan paling utama adalah perubahan dalam persepsi, perubahan dalam cara berpikir, Mm-mm, mm-mm. tatanan dalam konsep berpikir kita. Sebab ternyata di dalam kerajaan Allah, isu yang dibahas bukan tentang persoalan gender, tapi isu yang Yes. dibahas adalah tentang persoalan bagaimana semua orang percaya, mau laki-laki atau perempuan, menjadi sangat kuat dalam cara berpikir. Objektivitas terbangun karena kebenaran Betul, kuasai kita. betul. Kira-kira Ya, begitu Pak Andi. Makanya ya, saya yakin bahwa perempuan tuh akan merdeka loh. Dalam semua sisi termasuk begitu. Sometimes ada wow. perempuan-perempuan yang sukses dalam banyak hal, Mm-mm. tapi dalam sisi kejiwaan mereka lonely, Betul, empty, betul. Jadi ini sebenarnya kabar terikat baik aja. nih ya. Apa yang Ibu sampaikan ini sebuah titik terang bahwa untuk wanita-wanita yang gimana saya mau jadi seperti Yesus, ternyata sudah ada jawabannya. Ini bukan masalah gender, tapi ini sebuah kesempatan bahwa setiap wanita yang mau mengalami sebagaimana Kristus hidup, pasti akan ada jalan untuk mengalami iluminasi dari nilai-nilai Kristus dalam dirinya gitu ya. Betul nggak? Jadi kan Iya, akhirnya nanti kelihatannya bukan dari gendernya tapi ciri-ciri cara hidupnya dalam iya, kebenarannya, dalam kasihnya, karena cara berpikirnya juga based on kebenaran juga dalam kasih yang iya, bukan kasih dan kebenaran secara dunia atau iya. gender wanita, tetapi sifatnya lebih luas lagi gitu. Kalau boleh Bu, bisa nggak Ibu paparkan supaya nanti setiap wanita yang nonton perbincangan kita bisa langsung kayak mirroring gitu loh. Wah, ini kayaknya saya ternyata sudah menjurus hidup sebagai wanita dalam kebenaran kasih. Kira-kira ada ciri-ciri yang bisa dilihat nggak Bu secara jelas gitu dari keseharian seorang wanita yang memang sudah hidup dalam kebenaran kasih layaknya murid Yesus ya, karena kalau Ibu sampaikan tadi kan sebenarnya harus sama seperti Yesus, berarti Yesus sebagai guru, kita sebagai murid. Iya, Pak Andi. Begini, murid itu kan kalau saya nggak salah ingat ya, murid itu matetes atau Mateo atau Mantano. Iya, iya. Arti dari kata murid adalah begini, eh, pengikut Kristus gitu. Orang Exactly. yang meniru, Hmm. meniru cara hidup, meniru pengajaran. Nah, cara hidup Kristus dan pengajaran Kristus itu harus menjadi prioritas paling utama dalam hidupnya kita. Lalu kita Betul. memutuskan untuk mendengarkan, memahami, menyetujui, lalu belajar menghidupi. Sebab fakta murid adalah bukan sekedar dengar, tahu, dan selesai. Fakta murid adalah dengar, paham, lalu memutuskan untuk meniru saja semua kebenaran yang mewakili fakta Kristus gitu. Nah, ciri-ciri perempuan yang adalah murid Kristus jelas Pak Andi, mereka harus hidup di dalam kebenaran Hmm. seperti Kristus hidup. Makanya tadi di awal saya bilang, Hmm. kemerdekaan seperti yang Alkitab ajar, Hmm. itu sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang eh, mengikuti tatanan gitu. Ya. Bukan kehidupan yang hidup suka-suka, tapi kehidupan yang sesuai dengan tatanan. Ya. Tatanan Kristus, tatanan kerajaan Allah yang konsepnya cuma satu saja, kebenaran dalam Kristus. Apakah kebenaran? Firman Allah adalah kebenaran. Cirinya apa? Perempuan tahu bahwa
mereka sebenarnya adalah orang-orang merdeka Ya. di dalam Kristus gitu. Atau cirinya apa orang dikenal sebagai murid Kristus? Yang tadi saya bilang, tiru aja Yesus punya cara hidup. Tiru aja cara hidup benar. Nah, kata kebenaran, bahasa Yunani menggunakan banyak arti dari Iya, betul. kata kebenaran. Ada dikaiosonai, ada aletheia. Tetapi dari mana kita tahu ciri kita adalah murid Kristus atau orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Kata kebenaran itu artinya begini Pak Andi. Arti yang pertama yang jarang sekali orang soroti. Kebenaran atau dikaiosonai, pengertian yang paling pertama itu integritas. Ya. Itu kebenaran. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita sedang hidup benar? Kita sedang menjadi perempuan, sedang menjadi murid Kristus. Uji aja, apakah dalam everyday living kita ini teruji sebagai perempuan-perempuan yang hidup dalam integritas nggak? Karena itu fakta kebenaran. Ya. Nah, apakah kebenaran? Pengertian yang tentang kebenaran yang lain adalah nggak munafik, Pak Andi. Ya, betul. Dikaiosonai, Ya. hidup dalam integritas, tidak munafik, jadi wajah satu aja, jangan pakai banyak wajah, kira-kira begitu. Ya. Tiga, apakah kebenaran? Kebenaran itu bukan sekedar tidak munafik kan, dan berintegritas. Kebenaran itu arti yang ketiga adalah tidak menghakimi. Nah, perempuan harus solid di area itu, sebab banyak orang secara sosial suka bilang begini, perempuan itu makhluk yang suka membicarakan orang lain, bergosip, and so gitu. Ya. Tapi seharusnya kalau perempuan hidup dalam kebenaran, perempuan harusnya sangat identik dengan kualitas kehidupan yang tidak terbiasa menghakimi orang lain. Itu makna dari kebenaran. Wow. Apakah kata kebenaran? Kebenaran itu pengertian yang menarik lainnya ya Pak Andi adalah keseimbangan dalam pemikiran dan perilaku benar. Makanya dari tadi saya bilang, ini bukan tentang kebenaran kita dengar, kita paham, selesai. Ya. Kebenaran itu mengajarkan tentang keseimbangan pikiran dan perilaku benar. Ya. Ya. Jadi kalau pikirannya udah benar, kelakuannya pasti benar tuh. Nah, itu ciri khasnya. Jadi dari mana kita tahu kita murid Kristus? Dari mana kita tahu kita sedang hidup dalam kebenaran? Uji aja. Integritas kuat nggak? Betul. Tidak munafik kuat nggak? Betul. Tidak menghakimi orang kuat nggak? Hidup dalam objektivitas. Keseimbangan berpikir kuat nggak? Kebenaran juga artinya adil, Betul. bijaksana, apalagi hidup dalam kepatutan. Ya. Makanya tadi saya bilang, merdeka itu hidup sebagaimana seharusnya. Ya. Bukan hidup sebagaimana yang kita mau, hidup Ya. suka-suka. Ya. Karena kata kebenaran, murid Kristus hidup dalam kebenaran, perempuan hidup dalam kebenaran sebagai murid Kristus, artinya yang itu tuh, adil, bijaksana, Ya. hidup sesuai dengan kepatutan Ya. di dalam kerajaan Allah. Ya. Ya. Kira-kira begitu Pak Andi. Sebenarnya ini yang nilai-nilai kehidupan ini tuh ada di keseharian wanita. Dan kalau nilai kehidupan yang Ibu sampaikan tadi itu membentuk setiap wanita di Indonesia ini, saya tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya wanita sebagai kontributor di dalam Indeed. bangsa ini, dan kontributor yang Ya. luar biasa, saya yakin itu. Berdampingan, bersinergi dengan para pria, ya, ada kolaborasi di sana. Wow. Bangsa Ya. kita akan jadi bangsa yang dahsyat luar biasa ya Bu. Nah, kalau Harusnya, menurut Ibu, Pak Andi. Ibu kan kita doakan ya Bu ya. Bu, Ibu kan pendiri Yayasan Belanga Anak Negeri nih. Apakah Ya. Ibu memang rindu untuk bisa memaparkan ini loh wanita ya, khususnya sebagai warga negara, Anda tuh bisa berkontribusi secara nyata sebagai wanita Kristen untuk bangsa ini. Apakah itu salah satu alasan Ibu mendirikan Yayasan Belanga Anak Negeri, atau ini sifatnya lebih ke semua gender? Pak Andi, kalau Pak Andi masih ingat ya, Yeremia pasal 29 ayat 7 tuh. Iya. Itu kan Iya. Alkitab lagi bilang tuh, Iya, iya. usahakanlah kesejahteraan kota Kesejahteraan kemana kamu kota aku di mana buang. kamu aku buang, betul sekali. Karena Exactly. kesejahteraanmu juga kesejahteraan kota itu, kesejahteraan kota juga Ya, kesejahteraanmu juga. ya. Nah, Pak Andi, ini ayat kan untuk semua orang kan, mau Betul, laki-laki betul, atau betul, no perempuan. gender ya. Nah, Alkitab tuh bilang bahwa aku buang itu, Tuhan buang itu artinya Tuhan menempatkan. Betul. Ya. Jadi bukan kayak sampah dibuang, Iya, tidak. iya, iya. Tapi ini penempatan.
Nah, Alkitab menggarisbawahi usahakan kesejahteraan kota, baru kemudian berdoa bagi kota itu, Iya. karena kesejahteraan kota itu sama dengan kamu punya kesejahteraan. Mm-mm. Nah, kesejahteraan itu harus diusahakan. Menariknya ya Pak Andi, kata kesejahteraan di situ, bahasa Ibrani pakai kata shalom. Mm-mm. Nah, selama ini orang Kristen hanya berpikir bahwa shalom sama dengan damai Ya, sejahtera dan seperti selesai salam, kan? salam damai Jadi kalau sejahtera ya seperti itu ya saya betul. ketemu Pak Andi, kita salaman, kita akan saling menyapa, Ya, shalom Pak Andi ya, ya, misalnya, atau ya. saya teks Pak Andi, kemudian saya Mm-mm. bilang shalom Pak Andi gitu. Mm-mm. Orang hanya apa ya? Terbatas kepada pemahaman bahwa Iya. shalom sama dengan damai sejahtera. Mm-mm. Tapi dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 ya Pak Andi, Mm-mm. kata shalom yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu artinya lebih dari sekedar damai sejahtera. Iya. Sekata shalom pada ayat 7 Yeremia pasal 29, yang menarik tuh begini Pak Andi. Ini Alkitab bilang, Mm-mm. usahakanlah damai sejahtera di bidang hukum dan pemerintahan. Mm. Usahakanlah damai sejahtera di bidang pendidikan. Usahakanlah damai Wow. sejahtera di bidang ekonomi. Usahakanlah damai sejahtera di bidang apalagi pendidikan. Usahakanlah kesejahteraan pada beberapa bidang yang berkaitan erat dengan kehidupannya manusia. Iya. Jadi kalau sampai Alkitab bilang kamu perlu mengusahakan kesejahteraan atau mengusahakan damai sejahtera, Iya. berarti Tuhan lagi bilang, kalau saya tempatkan kamu di bidang hukum dan pemerintahan, pastikan hukum dan pemerintahan bermain di dalam keadilan, kebijaksanaan, Wow. kebenaran, and so and so. Ya. Kalau misalnya Tuhan menempatkan kita di bidang sosial, kesejahteraan sosial misalnya, Iya. ya sudah upayakan kesejahteraan di situ. Tuhan menempatkan kita di bidang ekonomi misalnya, Ya. pendidikan misalnya, kesehatan misalnya. Maka kita harus menjadi orang-orang percaya yang terlibat solid dalam persoalan mengusahakan kesejahteraan di situ. Mm-mm. Nah, kita yang saya maksud bisa perempuan, bisa laki-laki. Betul. Karena isu kali ini kita bicara tentang perempuan, berarti kalau ditanya, apa kira-kira kontribusi perempuan bagi bangsa, kontribusi nyata perempuan Kristen bagi bangsa? Itu aja Pak Andi. Kalau memang Tuhan tempatkan di area pendidikan, Mm-mm. contoh ya, jadilah pendidik yang berkualitas, yang mengajarkan semua value kebenaran, semua prinsip kebenaran Iya. dalam apa tuh karir kita masing-masing Iya, iya, di iya, dunia iya. pendidikan, entah sebagai kepala sekolah, entah sebagai tenaga pendidik misalnya, supaya peserta didik bisa menerima value prinsip yang berkaitan dengan kebenaran. Iya, iya. Isu pendidikan kan bukan sekedar tentang persoalan matematika, fisika, kimia, and Betul. so on, kan? Betul, betul. Karena isu pendidikan sebenarnya adalah makna atau definisi pendidikan adalah ini Pak Andi, memanusiakan manusia. Iya, betul, betul. Begitu. Jadi Iya. kalau ditanya kontribusi apa yang perempuan Kristen bisa Iya. berikan kepada bangsa? Nah, sekarang pertanyaannya adalah perempuan Kristen secara individu hari ini maupun secara komunitas lagi ditempatkan oleh Tuhan di bidang apa? Betul. Nah, pada bidang itu kita harus mengupayakan Iya. kesejahteraan. Betul. Makanya saya mendorong semua perempuan Kristen yang Tuhan tempatkan di bidang pemerintahan misalnya, di bidang hukum misalnya, Mm-mm. bidang apalagi yang tadi saya bilang Iya. pendidikan, Iya. kesehatan, Mm-mm. sosial, ekonomi dan seterusnya. Mari cari. Ada nggak masalah-masalah di bidang-bidang yang Tuhan tempatkan Mm-mm. kita di area Betul, itu, betul. yang oleh hikmat Tuhan yang Dia berikan kepada kita bisa terlibat untuk mengentaskan bangsa ini dari persoalan-persoalan Betul. yang ternyata cukup rumit, Iya. tidak mendatangkan sejahtera bagi rakyat Betul. misalnya. Betul. Nah, perempuan sebenarnya bisa bikin Betul, banyak, saya Pak. setuju dengan yang Ibu sampaikan. Jadi jangan terfokus dengan, wah saya kan tenaga terbatas, daya jelajah saya sempit, saya ibu rumah tangga, mana harus punya karir dan sebagainya. Padahal kalau setiap wanita Kristen menyadari hal ini, mereka bisa menjadi dua kontributor yang sangat bermanfaat. Yang pertama adalah penggagas ya, gagasan ide-ide kreatif, ide-ide yang bisa menerobos setiap barrier yang ada di bangsa ini. Yang kedua adalah sebagai problem solver ya Bu ya.
Iya Iya, kan, karena banyak banget dari rumah tangga aja kalau ada masalah di keluarga kan, ya tanya ibu dulu, suami juga iya, aku tanya istriku dulu iya, ya. Karena memang saya akui wanita itu sangat-sangat berpengaruh dalam menentukan sikap, mengambil sebuah keputusan dan menindaklanjuti sebuah tindakan. Nah, Bu, iya, saya mewakili iya, apa yang ada di benak para wanita yang siap untuk memberikan kontribusinya, siap menjadi terang di bangsa ini gitu. Tetapi bagaimana jikalau ada tawaran, ada peluang, namun dalam tanda kutip mereka harus mengorbankan iman dan integritas mereka dalam Kristus. Nah, Ibu boleh nggak bagi secara ringkas dan praktis bagaimana caranya? Setiap wanita Kristen bisa jadi terang, kontributor yang luar biasa untuk bangsa ini tanpa harus mengorbankan iman dalam Kristus dan integritas sebagai orang Kristen. Pak Andi, kata terang sendiri, Pak Andi tentu masih ingat kan, Ya, Yesus kasih identitas buat kita, kamu garam, kamu terang. ya, Kata terang sendiri kan, kalau bahasa Yunani bilang phos. Phos itu adalah, menarik Pak Andi, phos itu artinya adalah manifestasi dari Kristus. wow, Kayak istilah betul, like father like son, atau ya, pada isu kita like father like daughter. ya, Jadi bagaimana bapaknya, demikian pula harus anak perempuannya. Tapi kata terang atau kata phos dalam bahasa Yunani yang paling menarik ya, salah satunya Pak Andi, adalah begini, eh, pikiran yang berkualitas. Jadi bagaimana perempuan Kristen bisa menjadi terang dimanapun mereka ada, mau itu dalam rumah, mau itu dalam komunitas, mau itu dalam gereja maupun dalam society. mm-mm, Nah, makanya dari awal saya bilang kekuatan perempuan harusnya pada isi berpikirnya. Karena terang itu artinya kualitas berpikir. ya, Orang-orang yang memiliki kualitas berpikir. Kalau isi berpikir kita berkualitas, Pak Andi, ya, maka seharusnya perilakunya kita, pilihan yang kita buat, keputusan yang kita ambil pasti berkualitas. Dan amin, itu akan melepaskan pengaruh secara natural kepada, contoh, kalau kita bergabung pada sebuah perusahaan tertentu. ya, Dengan terang di dalam kita, seharusnya kita ini dikenal satu manifestasi dari Kristus, betul, manifestasi dari kebenaran, perilaku benar, kata-kata benar, pergaulan benar. betul, Tapi hal yang lain tentang terang adalah mari uji ulang. Perempuan memang bertanggung jawab untuk mencermati bagaimana isi berpikir mereka, bagaimana kemampuan mereka mengelola isi berpikir, sampai kepada tatanan menjadi berkualitas. Sebab Pak Andi coba perhatikan ya, mm-mm, ada banyak perempuan Kristen yang duduk pada kursi-kursi tertentu ya, yang melepaskan pengaruh dengan sangat hebat. betul, Nah, kenapa mereka melepaskan pengaruh sangat hebat? Karena memang begini, pengaruh harusnya dimulai dari cara hidup kan, ya, betul, tapi pengaruh juga harusnya dimulai dari kualitas berpikir. Dan identitas yang Tuhan kasih buat kita adalah ya, terang. Jadi Tuhan menggarisbawahi, kau punya cara hidup harus berkualitas, tapi itu harus dimotori dari betul, pikiran yang berkualitas. ya, Makanya masih ingat nggak Pak Andi, waktu Paulus bilang, di mana itu, di Filipi kalau saya nggak salah ya, karena itu pikirkanlah semua hal yang mulia, mulia, manis, benar, manis, adil, ya, suci, disebut kebajikan, patut dipuji, dan mm-mm, seterusnya. Pokoknya ada 8 hal tuh yang harus dipikirkan oleh orang. Secara khusus hari ini tentang perempuan, harus dipikirkan oleh perempuan. betul, Kata pikirkanlah, itu artinya adalah begini, kalau bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pikirkanlah itu gini Pak Andi, jadikan itu sebagai inventaris berpikir. hmm, Jadi dalam pikiran itu ada inventaris kan. betul, betul, Inventaris-inventaris yang tidak mewakili kualitas mm-mm, harusnya dibuang aja. dibuang, ya, Ganti dengan inventaris-inventaris yang baru oke, yang akan menolong kita punya kualitas berpikir. oke, Kalau perempuan punya kualitas berpikir, Pak Andi, secara natural terang itu ke sinar aja gitu, betul, betul. kebanyak aja. Betul, Pak Kan Hasim, contoh ya seperti praktisnya itu adalah kalau wanita itu membangun kebiasaannya setiap bangun pagi, mereka bangun mezbah doa, mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan hari tua, mendoakan wilayah tempat mereka kerja, ya. Saya yakin dan percaya itu terang itu seperti fosfor ya Bu ya. Jadi glow in the dark terus aja ya. Masa kita mau jadi sama dengan gelap
ya kan? Saya Ya, yakin wanita-wanita Kristen kalau mendengar ini mereka tidak akan mau mengorbankan iman dan integritas mereka di dalam Kristus karena apa? Karena mereka kan diciptakan untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Bu, ya, sayangnya waktu kita sangat terbatas ya, tetapi saya yes. yakin penjelasan Ibu ini sudah membuka batasan-batasan yang ada selama ini. Tapi terakhir pertanyaan dari kami, tadi saya ingat Ibu sempat menyebutkan ada gereja, ya, ada komunitas Kristen, ada organisasi, kira-kira demikian. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan supaya komunitas Kristen bahkan gereja pun benar-benar bisa mendorong dan membuat sebuah program untuk membantu para wanita di dalam Kristus ini sehingga mereka dikuatkan dan akhirnya mereka saling menguatkan juga nih supaya tetap hidup merdeka dalam Kristus sebagaimana yang Ibu sudah jabarkan tadi dengan modal dasar selain iman adalah cara berpikir yang berkualitas. Kira-kira gereja sama komunitas Kristen harus ngapain? Silakan. Kalau kata saya ya Pak Andi, gereja atau komunitas Kristen perlu duduk dan berpikir tentang bagaimana memuridkan semua perempuan, Hmm, perempuan Kristen. Sebab perempuan itu kalau jatuh ke tangan Tuhan bisa jadi anak panah yang sangat tajam hmm. yang dilepaskan untuk mencapai sasaran. Bisa Ibu Jadi kasih contoh nggak praktisnya? Kira-kira gereja bikin program ini, komunitas Kristen bikin program ini, bahkan mungkin dari pengalaman Ibu sebagai founder. Sedikit aja sebentar. pemuritan aja Pak Andi, Buka duduk dan kelas, ajar perempuan. buka kelas. Perempuan harus mengalami perubahan berpikir dulu, baru kemudian Oke. kita bisa bikin program lanjutan. Ah, Kalau pikiran belum terbuka, mau bikin program apa saja, Pak Andi, tidak akan ada perempuan-perempuan maksimal yang oke, mengeluarkan potensi terbaik. oke. Jadi kalau kata saya, muridkan saja dulu. Iya, Sentuh iya. mereka punya cara berpikir. Hmm, Merdekakan perempuan dari cara berpikir, baru sudah. Temukan kekuatan masing-masing perempuan sesuai dengan potensi dan kapasitas yang Tuhan sudah kasih. hmm, Contoh misalnya mau bikin program. hmm, Banyak program Pak Andi. hmm. Program memasak, asah kualitas perempuan, Iya, betul, supaya betul. dengan kemampuan mereka memasak, keluarga disenangkan, tapi itu kemampuan memasak mereka bisa bisa membuat mereka menjadi entrepreneur misalnya. Iya, iya, Kalau mereka iya. jadi entrepreneur, pengusaha misalnya orang yang membangun sebuah lapak makanan misalnya, Hmm. berjualan, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu kan Wow, kemaksimalan. wow. Tapi ini harus dimulai dari ini Pak Andi, Iya, pemuritan dulu. iya, Cara iya, berpikirnya dimerdekakan dulu. iya. Sehingga perempuan bisa melihat bahwa ya ampun, ternyata saya bisa A, saya bisa B, saya bisa C. Ya Hmm, udah, gereja bikin aja kayak pelatihan memasak misalnya, hmm, 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 hmm. pelatihan makeup misalnya, Iya, iya, iya. pelatihan apalagi. Jadi wanita berani berkarya ya Bu ya. Iya Tapi Pak bukan Andi. dari coba-coba, tapi dari keyakinan karena cara berpikirnya sudah mantap bahwa Kristus itu Exactly. selalu menyertai mereka. Bu, last Iya. statement apa yang bisa Ibu Hmm. sampaikan dari tema kita kali ini supaya mengingatkan dan menguatkan kembali setiap para wanita untuk benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Silakan. Hawa itu jatuh karena ketidakseimbangan cara berpikir. Menurut saya, perempuan Kristen yang sudah dimerdekakan dari Kristus harus sangat kuat dalam cara berpikir. Objektivitas berpikir harus Hmm, menjadi kebiasaan keseharian kita, ya, supaya kita tahu mana yang kita perlu lakukan dan kita tahu mana yang tidak perlu kita lakukan. ya. Kita tahu bagaimana mengambil keputusan dengan benar, dan kita memilih untuk meniadakan hal-hal atau meniadakan hal-hal yang bisa menggiring kita kepada kejatuhan. Hawa teladan yang baik buat kita. Artinya sederhana, objektivitas berpikir itu inti. Bangun itu supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan salah, pilihan-pilihan salah, dan tidak terpuruk aja dalam kehidupan. Kita diurapi oleh Tuhan untuk tampil, jadi terang, jadi garam, melepaskan pengaruh hebat, sehingga banyak orang bisa melihat Kristus nyata dalam kita dan masuk dalam kerajaan Allah. Kira-kira Wow. begitu, Pak Andi? Terima Terima kasih, kasih. terima kasih. More than just enough Ibu Pendeta Ona Tahapari STMTH untuk Cahaya Bagi Negeri. Tuhan Yesus memberkati Ibu senantiasa sampai kami Thank undang you, Pak kembali. Andi.
Ternyata kemerdekaan dalam Kristus bukan sekedar konsep, tetapi diawali dengan cara berpikir kita yang kuat dan benar. Lalu selanjutnya menjadi gaya hidup kita. Nah, untuk itu mulailah dengan meluangkan waktu setiap hari, setiap pagi, malam untuk mendalami, mempelajari firman Tuhan, merenungkan identitas Anda khususnya sebagai wanita. Anda adalah wanita kerajaan Allah yang dipanggil ke dunia ini untuk memberi dampak, memberi kontribusi. Beranilah untuk melangkah bergabung dalam komunitas wanita Kristen yang saat ini sedang berkembang. Untuk bisa saling menguatkan, bisa saling mendorong. Tidak hanya pertumbuhan rohani, tetapi juga konsep cara berpikir yang benar. Jangan lagi izinkan atau jangan biarkan lagi media sosial itu menentukan nilai dirimu. Tapi gunakan platform itu untuk menyebarkan terang Kristus dan kebenaran Injil. Ambillah mulai saat ini peran yang aktif di masyarakat. Ya, entah melalui pelayanan, pendidikan, bisnis, atau karya sosial. Biarlah dunia melihat bahwa Anda adalah seorang wanita Kristen yang benar-benar merdeka karena Anda berani dan hidup Anda berdampak. Jangan lupa juga bagikan episode ini kepada para wanita yang juga sedang berjuang merebut kemerdekaan sejati di era digital ini. Dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Tulis juga apa yang akan Anda lakukan untuk meraih kemerdekaan sebagai wanitanya Kristus. Seorang gadis kecil merasa tidak punya masa depan yang baik. Karena sejak kecil ia bersama ibunya harus menyambung hidup sebagai pemecah batu. Di Desa Lawira, Nias Utara, banyak ibu yang bekerja sebagai pemecah batu. Salah satunya ibu dari Risti Glorizega. Bahkan, Risti sendiri harus membantu ibunya untuk memecahkan batu. Nama saya Risti Glory Valencia, umur saya 11 tahun. Kelas 5, pekerjaan saya sehari-hari selain sekolah saya juga pemecah batu. Kalau sehari-hari Ica itu sering putus asa. Jadi kalau ditanya samanya apa cita-citamu, jadi nggak bisa dia jawab. Kayaknya nggak berharap kali dia gimana ya. Awalnya memang dia pesimis bahwa dengan keadaan ekonomi saya tidak akan bisa mencapai cita-cita. Yang dilakukan Sol adalah proses awalnya untuk mendekati dia adalah melalui proses pembelajaran. Sehingga ketika dia sulit dalam proses pembelajaran dari sekolah, kita mendekati Ica. Dan bahkan kalau tiap minggu itu kita bertanya bagaimana perkembangan belajarnya, bagaimana dia di rumah. Dan ketika itu Ica sudah mulai terbuka. Suatu saat, singkat cerita, di sana Ica melihat dan memahami isi cerita dari modul Superbook. Sehingga Ica ini ketika masuk di dalam kegiatan Sol, suatu saat dia datang pada salah satu mentor dan minta untuk didoakan. Ketika aku nonton Daud dan Goliat, aku melihat perkataan Daud bahwa Tuhanku tidak lemah. Dari situ aku mulai percaya bahwa aku punya cita-cita yang lebih baik, tidak menjadi pemecah batu, dan aku bermimpi untuk menjadi guru. Aku mau menjadi guru biar aku tidak mau menjadi pemecah batu lagi dan membahagiakan orang tua. Aku sayang sama mama karena mama yang mencari kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih kepada Anda yang telah mendukung pelayanan CBN. Dukungan Anda telah mengubah kehidupan anak-anak seperti Risti, memberi mereka harapan dan masa depan yang lebih baik. Sanggar Belajar School of Life adalah sarana yang CBN sediakan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menjadi wadah bagi anak-anak usia 6 hingga 14 tahun agar
Sesudah jam sekolah mereka bisa belajar baik bidang rohani, pendidikan, ataupun karakter. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami dalam membangun generasi seperti Ica dari Nias tadi. Melalui program ini, kami butuh Anda untuk bergerak bersama kami. Kalau Anda tanya bagaimana caranya, tentu dengan menjadi mitra kami, yaitu mitra CBN. Nah, di layar sudah ada QR Code. Anda bisa scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau kalau Anda masih butuh info lebih lengkap, silakan kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih. Dukungan Anda akan banyak sekali memberi manfaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like dan share video ini ya. Dan pastikan juga Anda sudah subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, kita sudah merdeka. Sampai jumpa di episode berikutnya.